Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. إخوة الإيمان عزني وعزكمullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia, hidayah, taufiknya. Dengan izinnya, kesempatan ini kita kembali dapat bertemu bermuajah. Salawat dan salam semoga tercurah. Kita berdoa semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap kita sampai di hari insyaallah yang ke-7 ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah Ramadan, apakah qiyamul lailnya ataukah saum Ramadannya dan amaliyah yang lainnya. Maka dari itu pagi ini topik kita menyangkut qanaah. Qanaah ini kalau bahasa kita disebut dengan menerima apa adanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, "Qad aflaha man aslama." Sungguh telah beruntung orang yang Islam. Artinya Islam adalah pokok dari segala urusan. Wa ruziqa kafafan. Kemudian memperoleh kecukupan rizki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan dianugerahi oleh Allah sifat qanaah, yaitu menerima apa adanya atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu menyangkut qanaah, yaitu menerima apa adanya di dalam kehidupan kita. Sekalipun boleh jadi kami sendiri atau mungkin siapapun kita belum dapat melaksanakan qanaah itu secara sempurna. Maka pertama adalah di antara dari manfaat qanaah. Manfaat qanaah
Dengan sifat qanaah itu hati seorang hamba akan dipenuhi dengan keimanan. Maka dari itu manfaat qanaah adalah untuk memperkuat keimanan kita. Yakni kepada Allah serta ridha atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini banyak. Maka untuk sisanya dipersilahkan saja nanti dibaca makalahnya. Kemudian yang kedua, agar setiap kita memperoleh kehidupan yang baik. Ini diantara dari qanaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka qanaah ini yaitu menerima apa adanya dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dari amal soleh itu. Min dzakarin aw unsa, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Bukan kehidupan yang kaya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kehidupannya adalah kehidupan yang baik. Maka dari itu, apabila kita dapat melakukan segala sesuatu dengan sifat menerima apa adanya, insya Allah kehidupan kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala akan semakin baik. Maka dari itu yang akan kita bicarakan adalah kiat untuk dapat memperoleh sifat qanaah itu. Sebab qanaah di seluruh jalan kehidupan setiap kita seharusnya adalah wajib. Pertama, untuk memperoleh qanaah itu kita dapat menempuh cara memperkuat keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut kesabaran dan juga tawakal, yaitu berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki termasuk salah satu yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Bahkan ketika hamba itu juga belum terlahir ke dunia ini dan masih berada di dalam rahim, bahkan sebelum ia berada di dalam rahim, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizki bagi kita. Maka dari itu, jika benar-benar kita memahami hal ini, maka rasa gelisah atas rizki yang ada seharusnya tidak sepatutnya terjadi. Namun keimanan inilah yang boleh jauh dari setiap kita.
perjalanan hidup kita tentu banyak yang beda-beda. Maka dari itu, tanamkan keimanan, yaitu kepercayaan di dalam hati pada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar pertama adalah dalam menjalankan hukum Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap takdir yang menyakitkan. Maka dari itu seharusnya setiap kita dapat melakukannya. Kemudian yang kedua, agar hati kita bisa qanaah, agar setiap kita dapat mentadabburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada sesuatu yang melata di atas bumi ini melainkan Allah sebagai pemberi rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah pula mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. Lalu kemudian kullun fi kitabin mubin. Segala sesuatunya tercatat di dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz. Maka dari itu seharusnya ayat ini kita tadabburi, lalu kemudian kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Karena boleh jadi ayatnya telah ada jauh sebelum kita, tapi sampai detik ini mungkin boleh jadi kita belum mentadabburi ayatnya, baru hanya sekedar membaca sebagai ibadah. Bahkan di dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang kedua, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah." Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah sebagai rahmatnya. Fala mumsika laha wa la yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang dapat ditahan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang sanggup untuk melepaskan sesudah itu. Maka dari itu telah pasti dari seluruh apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, cari kalianlah rizki itu dengan cara yang baik. Sesungguhnya seorang itu tidak akan mati sehingga lengkap rizkinya. Artinya kita tidak akan mati sebelum semua rizki kita habiskan.
Jika rizki itu terasa lambat datangnya, maka bertakwalah kepada Allah. Carilah dengan cara yang baik. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Maka dari itu, setiap kita seharusnya mentadabburi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka dari itu, tanpa mentadabburi baik Al-Quran ataupun Sunnah, maka mustahil setiap kita untuk bisa bersifat qanaah. Kemudian, memahami hikmah Allah menciptakan perbedaan rizki dan kedudukan di antara hamba-hambanya. Setiap kita boleh jadi berbeda-beda. Maka berbeda juga di antara dari jalan rezeki setiap kita. Ada yang mapan dan banyak yang kurang mampu. Kenapa Allah membuat berbeda-beda? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya di dalam surat Al-An'am pada ayat 165. Huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah atau penguasa yang saling bergantian di atas dunia. Dan dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lainnya beberapa derajat, yang tujuannya untuk menguji kalian terkait apa yang diberikan kepada kalian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita boleh jadi beda-beda. Ada sebagai majikannya, namun ada sebagai pembantunya. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 Allah juga menyatakan. Kemudian yang keempat, yang bisa kita lakukan agar kita memiliki sifat qanaah adalah berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sebagai nabi dan rasul Allah, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikanlah aku qanaah pada rizki yang Engkau berikan kepadaku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja beliau berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan qanaah dalam hidupnya. Apakah lagi kita? Wa barik li fihi, dan berkahilah aku pada apa yang Engkau rizkikan itu. Berkah artinya adalah banyaknya kebaikan atau tetapnya kebaikan itu. Maka itu adalah berkah. Maka bulan Ramadan di antara dari bulan berkah. Maka bulan Ramadan sangat banyak kebaikan-kebaikannya.
baik menyangkut urusan dunia, apalagi menyangkut urusan akhiratnya. Wakhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair, serta gantilah apa yang luput dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Maka dari itu, ini diantara dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia dibuat oleh Allah menjadi qanaah. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan qanaah kepada kita dengan cara, salah satu diantaranya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya adalah agar setiap kita melihat kondisi mereka yang berada di bawah kita. Ini adalah, kalau bahasa saat ini disebut dengan sense of belonging. Bahasa kita adalah rasa memiliki. Maka dari itu, hendaklah setiap kita memiliki sifat itu agar qanaah berada di dalam hati kita. Kemudian di antara dari yang harus kita lakukan juga adalah membaca sirah para pendahulu yang soleh. Misal pertama adalah sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka yang soleh, yang hidup pada masanya. Lalu kemudian para ulama yang besar, bahkan membesarkan agama hingga agama itu bisa sampai kepada kakek, ayah, atau boleh jadi sampai kepada kita. Mereka sudah tiada, tetapi sifat mereka biasanya dicatatkan oleh para ulama agar setiap kita dapat membacanya. Maka dari itu di Indonesia ada di antara dari sejarah Ki Hajar Dewantara, atau mungkin Buya Hamka, atau mungkin ulama-ulama yang lain seperti Muhammad Nasir dan lain-lain sebagainya. Mereka adalah di antara dari contoh agar dapat berlaku qanaah di dalam hidupnya. Kemudian yang ketujuh, memahami bahwa harta dapat membawa dampak yang buruk. Sebab kekayaan yang sesungguhnya bukanlah memiliki apa saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah bersabda, "Laisal ghina an kasratil arad." Bukanlah orang kaya itu orang yang memiliki apa saja. Bukan. Tetapi di dalam Islam, walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwanya, yaitu kaya hatinya. Maka dari itu, apabila harta kita semakin banyak, sebagai pemilik harta kita bukan orang yang bertakwa, maka semakin banyak harta kita, boleh jadi Allah buat kita semakin miskin dan tidak dapat apa-apa.
Sebab dia mencari dan mencari, mencari dan mencari. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dari qanaah dalam kehidupan kita, di akhir hayatnya beliau secara umum tidak meninggalkan waris kepada satu orang putrinya, yaitu Fatimah, dan 9 istrinya yang ditinggal pada saat itu. Maka dari itu seharusnya kita memahami bahwa harta sebenarnya dapat membawa dampak buruk kepada kita apabila pemiliknya tidak bertakwa. Kemudian sebagai terakhir, memahami bahwa antara kaya dan miskin hanya terjadi perbedaan yang tipis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Begitulah kami pergilirkan kehidupan itu di antara manusia. Boleh jadi dulu bapak kita adalah orang yang kaya, kemudian kita pun jatuh miskin. Sebab orang yang kaya secara umum, orang Indonesia tidak akan dapat apa-apa. Sebab orangnya nyaris mereka akan malas, sebab hartanya sudah banyak. Kemudian kita pun jatuh miskin. Ketika kita miskin, kita pun berusaha, apapun kita akan kerjakan. Lalu kemudian kita pun memiliki sedikit harta. Kemudian inilah yang akan kita bagikan nanti kepada anak-anak kita, sedikit harta. Kemudian sedikit harta ini boleh jadi menjadi pemikiran bagi anak-anak. Kemudian anak-anak memperbanyak hartanya lagi. Kemudian anak-anak mereka nanti boleh jadi akan malas lagi. Maka begitulah Allah buat naik dan turun kehidupan dari setiap kita. Maka dari itu telah dikatakan bahwa kaya dan miskin hanya terjadi perbedaan yang sangat tipis. Maka dari itu, agar setiap kita dapat memahaminya, cuman agak beratlah ini ya. Di antara dari kami mengatakan berat dalam kehidupan itu, sebab yang pertama yang menyampaikannya bukan orang yang memiliki apa saja. Seharusnya kalau kita menerima apa adanya, seharusnya ya setiap kita dapat melakukan tawadhu dan dapat melakukan tadarru. Tawadhu artinya rendah hati kepada siapapun. Kami kan belum terbukti. Kalau kami memiliki harta apa saja, lalu kemudian mungkin boleh jadi kami sudah tidak akan datang ke masjid kita ini. Boleh jadi. Semoga Allah tidak memberikan itu kepada kami. Lalu kemudian kita dapat melakukan tadarru. Tadarru itu adalah rendah diri yang boleh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh kita melakukannya kepada selain. Maka dari itu hendaklah setiap kita memahami bahwa harta kaya atau miskin bedanya itu sebenarnya tidak banyak. Orang miskin dapat masuk surga,
apalagi seharusnya orang-orang yang lebih punya atau mereka kaya. Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap kita. Maka dari itu mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang atas penyampaian kami ini, maka kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Pesan kami untuk melengkapi dari apa yang kami sebutkan itu, silakan saja nanti dibaca seluruh makalah yang kami sudah print ini. Terima kasih Pak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan kami. Terakhir, marilah sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adana wa iyyakum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.